Kita lanjutkan kuliah fisika ini. Kita sampai pada statika titik materi dan benda. Kita minta tinta dulu. Statika, biar perlu besar aja. Statika titik materi dan benda. Jadi statika secara definisi sederhana ilmu yang mempelajari benda, pelajari gaya-gaya ya. Gaya-gaya pada sistem yang diam. Yang dipelajari bisa objeknya, bisa mempelajari titik ya, titik materi, artinya benda yang relatif kecil, jadi yang ada hanya translasi, atau benda yang relatif besar, atau gabungan benda. Nah, hukum dasar ya, hukum Newton pada keadaan diam, statis, gabungan gaya dan sigma torsi pada masing-masing sistem atau pada sistem adalah 0. Kemudian kalau tidak ada gaya, kalau diam ya tetap diam, kalau bergerak, bergerak. Kayak neto ya maksudnya. Jadi ada dua persyaratan pokok, sigma F dan sigma momen torsi ya.
torsi atau momennya. Nah, kalau titik materi hanya bergerak translasi. Nah, ini sigma F sebagai vektor, ingat ya, itu harus sama dengan 0. Ini kalau dalam koordinat Cartesian bisa ditulis bentuk panjangnya, jadi sigma F arah X harus sama dengan 0, sigma F arah Y sama dengan 0, sigma F arah Z juga sama dengan 0. Ini adalah suatu kesatuan. Jadi sigma gaya sebagai vektor 0, supaya 0 sebagai vektor itu Fx, komponen X-nya 0, komponen Y-nya 0, komponen Z-nya juga harus 0. Kalau benda, tadi titik materi, ini benda sekarang. Nah, ini kan ada torsi sekarang. Sigma gaya harus 0 dan sigma torsi ini di semua titik pada benda. Nah, kalau gabungan benda, sama sigma gaya juga harus 0, sigma torsi 0 untuk semua benda. Misalnya gabungannya ada 3 benda, ya 3 benda itu masing-masing harus sigma gaya 0 dan sigma torsi 0. Itu semua benda terlibat. Misalnya ada batang disandarkan pada kubus. Nah, jadi apa? Di kubusnya sigma F dan sigma torsi juga 0. Di batangnya sigma gaya dan sigma torsi juga 0. Nah, sekarang dalam statika umumnya terlibat dua gaya penting. Yang pertama, gaya normal. Biasanya simbolnya N. Yang kedua, gaya gesekan. Simbolnya macam-macam, tapi biasanya saya pakai W saja. W, gini. Gaya normal, N, gaya gesekan, W. Kita bahas satu dulu.
gaya normal. Apabila dua benda berkontak, maka akan muncul gaya masing-masing mau menolak ya, bukan gaya mendesak pada masing-masing benda. Jadi misalnya kita punya ada benda ini lantai, ini benda, masanya G. Dia mendesak lantai atau bumi, tapi bumi tidak terasa didesak oleh benda itu. Nah, sebaliknya bumi juga mendesak benda itu. Arahnya kemana? Menetralisir G tadi. Ini akan muncul N ke sana. Oke, jadi pada saat ini supaya dia diam, maka apa? Harus gaya N sama dengan gaya G. Sekarang kalau benda itu terletak di lantai yang sama, ini beratnya G. Kemudian ada orang yang berusaha mengangkat ini, nahan, misalnya diikat dengan tali ke atas, nah dengan gaya F. Maka gaya normalnya masih ada, cuma nilainya lebih kecil. Jadi kalau bendanya statis, maka N plus F, gaya F berusaha mengangkat, tapi enggak kuat ya, enggak cukup. Maka N plus F sama dengan G, atau normal yang timbul sama dengan G min F. Ini kalau ada yang bantu ngangkat ya, normalnya. Oke. Nah, sekarang catatan. A. Gaya normal tidak bisa menggerakkan benda
hanya melawan, berusaha menetralisir gaya tekan ke benda lainnya. Jadi dalam ini lantai misalnya. Tapi gaya normal ini tidak bisa mengangkat benda ya, cuman kalau belanya ringan ya dia memberikan normal sesuai kebutuhan. Jadi gaya normal tidak ada maksimumnya selama lantainya masih kuat ya. Jadi gaya normal akan naik sesuai kebutuhan selama bidang kontak masih kuat, tidak ambrol dan sebagainya ya, kuat menahan ya. Nah sekarang yang kedua, gaya gesekan. Jadi misalnya ada benda di atas lantai, bentuknya apa sembarang, ini punya G, karena ini stabil maka dia akan muncul normal yang melawan G ini sama. Sekarang misalnya ada seorang menarik benda ini agar geser ke sana, F. Bergeser enggak? Ya kalau F-nya besar itu geser, kalau F-nya kecil tidak. Jadi apa yang terjadi mengapa tidak geser? Karena seolah ada perlawanan ya. Permukaan itu saling melawan agar benda akan berusaha agar benda tidak bergeser. Itu namanya gaya gesekan. Ini W. Jika benda ditarik horizontal dengan gaya F, akan muncul gaya gesekan yang mengimbangi F sehingga benda tetap statis atau diam. Kalau F-nya kita tambah
W-nya muncul, tambah lagi. Jika F diperbesar, nilai W menyesuaikan. Namun pada suatu saat jika F cukup besar, nilai W sudah tidak mampu membesar untuk mengimbangi. Benda bergeser. Jadi ada batas W ini maksimum sekian. Kalau normal tadi selama lantainya kuat masih bisa tambah terus. Kalau W ini suatu saat kalau gayanya cukup besar maka gesekan itu sudah nggak mampu melawan lagi. Nah namanya itu W maksimum. Gesekan maksimum. Nah gaya gesekan maksimum itu tergantung apa? Tergantung pada ya misalnya jenis permukaan tadi. Kalau kasar itu W-nya besar. Kalau halus W-nya kecil. Kalau diberi minyak agar licin, W-nya bisa kecil. Jadi sifat permukaan. Tapi juga tergantung pada apa? Nilai N. Kalau N-nya kecil itu artinya apa? Benda sedikit diangkat, dikurangi. G itu dilawan sebagian sehingga N-nya kecil. Nah kalau N-nya kecil, maka W ini juga tidak bisa besar. Ada batasannya. Jadi ada korelasi antara W dengan F. Kalau F-nya besar, W-nya besar. Kalau W maksimumnya bisa besar. Kalau N-nya kecil, normalnya kecil, W max-nya kecil. Jadi kalau kita mau menggeser meja, kalau digeser hanya gaya horizontal saja agak sulit karena gesekannya besar. Tapi agak diangkat sedikit ya, diangkat dengan gaya tertentu walaupun tidak bisa mengangkat mejanya, tapi normalnya akan berkurang, maka W-nya akan mengecil sehingga meja akan lebih bergeser. Nah kalau kita mengangkat meja lalu kita nariknya horizontal apa vertikal tidak bisa karena tidak akan bergeser. Horizontal juga berat, gesekannya nanti banyak, maka apa yang dilakukan? Gayanya miring ke atas, sebagian nanti untuk menarik horizontal, sebagian untuk mengurangi normal. Nah, dengan mengurangi normal maka W-nya akan ada maksimumnya lebih kecil lagi sehingga benda lebih mudah bergeser. Nah, sehingga ada nilai W maksimum yang bisa diberikan oleh permukaan tadi. Nilai W maksimum tergantung pada nilai N. Jadi rumusnya adalah W sama dengan N kali suatu faktor. Nah, ini koefisien gesekan namanya. Ini normal, gaya normal. Ini koefisien gesekan.
Lalu ini adalah gaya gesekan maksimum. Ini rumus yang selalu dipakai. Kemudian ada dua nilai ada nilai F. Jadi untuk benda tetap diam, itu sering disebut F statis, koefisien gesekan statis. Nah, untuk benda yang sudah mulai bergeser, maka ini namanya F. F kinetis, sudah bergerak. Kemudian ada kembali ke gaya normal. Ada catatan sedikit, saya lupa menyebutkan tadi. Arah gaya normal selalu tegak lurus permukaan. Oke, kita buat ini, misalnya ada lantai tapi ada pundak misalnya. Ini lalu ada batang diletakkan di sini, disandarkan. Ada juga batang lain di sini. Disandarkan di sini. Anggap saja ini lurus ya. Saya pakai stylus, itu belum terbiasa. Sehingga ini ada G1. Ini beratnya G2. Normalnya kemana ini? G1 dilawan oleh normal. Sorry, ini saya gambarnya kurang bagus karena nanti tabrakan nih gaya normal ya, dengan posisi ini. Saya perpendek. Ini sehingga pusatnya di sini. Kedua. Nah, sekarang ada normal di mana ini? Batang yang satu dulu, G1. Ini normalnya kemana? Tegak lurus permukaan. Berarti ini akan muncul NA untuk melawan G1. Lalu muncul apa? Di sini ada normal lagi, yaitu supaya nggak rubuh ini, kemana arahnya?
apa sama dengan ini, sama dengan NA? Bukan, arahnya tegak lurus permukaan, jadi arahnya ke sana. NB misalnya. Nah, kalau di sini ada gaya normal, kalau disandari ini, benda ini adalah NC, yang di sini ini menekan kemana normalnya? Tegak lurus permukaannya yang mana ini? Sekarang permukaannya ada batang ini. Jadi batang ini akan menderita kayak normal ke sana ya. ND. Jadi kalau masih stabil ini NA itu akan sama dengan G1. Ini di samping ada gesekan ya. Ada pula nanti gaya-gaya gesekan. Ini tidak saya gambar ya. Nanti digambar di contoh soal aja. Yang penting saya mau menekankan bahwa arah normal itu tegak lurus permukaan. Oke. Saya kira cukup sekian untuk teorinya. Nah, sekarang kita bahas aplikasinya. Aplikasi 1. Misalnya suatu benda relatif kecil ya, dianggap titik ya, terletak di atas lantai. Lalu benda akan digeser ke samping dengan cara memberikan gaya yang arahnya membentuk sudut alfa dengan horizontal. Jika koefisien gesekan benda dan lantai F, tentukan nilai alfa agar kebutuhan gaya F minimum. Oke. Analisis. Kita gambar saja. Lihatnya,
Ini lantai. Ini bendanya. Punya berat G. Kemudian mau digeser dengan menarik benda ini dengan gaya F. Yang membentuk sudut alfa dengan horizontal. Nah, sekarang dicari alfa agar F untuk menggeser minimum. Oke, jadi gimana yang bekerja apa sekarang? Ini ada gaya normal sama dengan G mestinya. Kurang ya, bukan sama dengan D, karena dikurangi F cos. Seperti ini G-nya mestinya kurang besar. Berat benda ini. Sorry, ini malah terhapus. Oke. Ini F. Untuk F kita perbesar sedikit supaya gambarnya lebih bagus. Ya. Sekarang kayak apa yang muncul di sini? Mestinya normal. Kemudian apa? F ini ada dua komponen. Yang satu horizontal. Ini untuk menggeser. Lalu yang kedua apa? Komponen vertikalnya. Ini untuk mengurangi nilai normal. Kemudian ini adalah gesekannya. Gesekan arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang mendorong. Gaya yang menarik ya, atau mendorong boleh. Nah, ini adalah F cos alpha, ini adalah F sin alpha. Nah, sekarang gaya minimum itu artinya apa? Benda akan atau siap akan bergeser. Jadi belum bergeser ya. Tapi kalau gayanya tambah sedikit sudah geser. Pas itu belum. Jadi masih diam. Jadi masih statika berlaku. Dan W maksimum karena sudah akan bergeser. Oke, sekarang dari keseimbangan gaya kita lihat bahwa apa ini? Sigma Fx sama dengan 0.
Apa ini artinya? F cos alpha sama dengan B. Kemudian sigma Y sama dengan 0. Apa ini? F sin alpha plus N itu harus sama dengan G. Kemudian kita punya persamaan yang ketiga bahwa W itu sama dengan F kali N. Ini persamaan 1, 2. Yang kita cari apa nih? F-nya ya. Kita cari F-nya. Gimana cari F-nya ini? Yang jelas dari 1 dan 3 dulu. Apa ini? F cos alpha sama dengan B-nya adalah F N. Atau bisa ditulis N sama dengan F besar per F kecil kali cos alpha. Ini persamaan 4 misalnya. Sekarang 4 kita masukkan ke 2 ya. Jadi F sin alpha plus N. N itu adalah F besar per F kecil cos alpha sama dengan G. Jadi ini bisa ditulis F sin alpha plus F cos alpha sama dengan F G. Jadi F-nya sama dengan apa? F sama dengan FG, G berat benda dibagi F sin alpha plus cos alpha. Nah, sekarang nilai F ternyata fungsi apa? Fungsi alpha. Nah, pertanyaannya adalah berapa alpha agar F minimum? Jadi problem matematik sekarang. Jadi F fungsi alpha ya. Kita bisa membuat F minimum dengan cara menurunkan F ke alpha harus sama dengan 0. Jadi F fungsi alpha agar F minimum, maka apa yang terjadi? df d alpha harus sama dengan 0. Nah, df d alpha apa yang terjadi? Nah, turunan ini F sin Fg keluar dulu, F G F sin alpha. Salah saya. Kita lihat bentuk ini, turunannya gimana? Seper ya, seper itu berarti min ya.
berarti min F sin alfa, betul? Sorry, malah keluar ini F sin. Kita minta tinta sekarang plus cos alfa kuadrat kali apa? Turunan ini ke alfa, berarti F cos alfa min sin alfa, ya betul. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Itu harus sama dengan 0. Ini akan 0 kalau apa? FG dicoret jelas. Nah, kalau yang di atas itu 0, bawahnya berapapun asal di atas itu 0, maka ini akan sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan F cos alfa min sin alfa sama dengan 0, atau sin alfa per cos alfa sama dengan F. Ini berarti tangen alfa sama dengan F. Jadi alfanya berapa yang kita cari? Sudut yang harga tangennya sama dengan F, itu arc tangen F. Ini adalah alfa yang membuat gaya yang diperlukan untuk geser benda minimum. Jadi kalau mau menggeser meja, saudara mengarahkan tarikan Anda itu agak horizontal, agak vertikal, tergantung pada apa? Nilai koefisien gesekan. Kalau lantainya licin, gesernya kemana? Lebih banyak horizontalnya karena gesekannya sudah kecil. Tapi kalau lantainya kasar sekali, maka gesekannya harus dibuat kecil. Maka caranya apa? Normalnya dikurangi dengan cara F-nya agak miring ke atas. Nah, sehingga nanti N-nya kecil, gesekannya kecil. Lalu yang geser itu F cos alfanya bisa empuk. Oke, ini adalah contoh 1. Jadi ini alfa adalah sudut gaya dengan horizontal agar gaya yang diperlukan untuk menggeser benda itu minimum. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya berupa contoh aplikasi yang lain. Terima kasih.